Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita A'ni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan di akhirat, serta mendoakan almarhum agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, tahukah kalian bahwasannya dahulu kala Rasulullah telah melarang umat Islam untuk berziarah ke kuburan, karena ditakutkan umat Islam terdahulu masih lemah imannya, sehingga diprediksi akan malah menyembah kuburan para leluhurnya. Namun setelah dirasa iman mereka kuat, maka Rasulullah SAW mengizinkan kembali untuk melakukan ziarah kubur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Hakim yang berbunyi, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah. Hadis riwayat Hakim. Silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir dengan penuh kehusuan, sehingga sahabat beriman tidak melakukan kesalahan dalam prakteknya nanti. Dan semoga sahabat yang beriman yang menyimak video ini hingga akhir mendapatkan keselamatan dunia akhirat, dan yang sedang punya hajat mendesak yang ingin segera terwujud untuk dituliskan di kolom komentar, agar kita semua bisa saling mengaminkan doa-doa sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada 3 adab dalam ziarah kubur. Yang pertama, orang dianjurkan mengucapkan salam. Ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di area kuburan. Adab yang kedua, melepaskan alas kaki. Disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman. Hadis riwayat Ibnu Abu Daud. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah SAW terhadap seorang laki-laki yang memakai sandal di kuburan dalam hadis hanyalah makruh dan tidak sampai pada derajat yang haram. Artinya bahwa masih diperbolehkan menggunakan sandal ketika memasuki kuburan bila sannya kondisinya tidak memungkinkan. Terakhir dan yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kuburan, mengambil atau mencabut rumput-rumput dan tanaman-tanaman bunga yang masih belum kering yang tumbuh di atas kubur. Mengapa tidak boleh dicabut gundul? Alasannya karena rumput-rumput tersebut tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir, meminta ampunan untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut, sehingga hal itu dapat meringankan siksa kuburnya. Karena itulah mayit bisa senang, dan ini merupakan hak mayit. Namun jika rumputnya sangat terlalu banyak, semisal sampai menutupi kuburannya, maka potonglah dengan rapi. Untuk tujuan perawatan itu tidak masalah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Abu Hurairah radhiyallahu anhu
dan para sahabat ketika berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melewati kuburan, maka Rasulullah mendekati dua kuburan, lalu kami pun mengikuti mendekati baginda. Tiba-tiba ekspresi beliau langsung berubah, sampai-sampai baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar?" Kemudian para sahabat bertanya, "Apa yang telah engkau dengar wahai Rasulullah?" Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan para sahabat ketika berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika melewati kuburan, maka Rasulullah mendekati dua kuburan, lalu kami pun mengikuti mendekati baginda. Tiba-tiba ekspresi beliau langsung berubah, sampai-sampai baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar?" Kemudian para sahabat bertanya, "Apa yang telah engkau dengar?" Rasul menjawab bahwasannya dua orang laki-laki yang ada di dalam kubur ini sedang diazab dengan azab yang sangat pedih karena telah menganggap remeh dosa yang telah mereka perbuat. Para sahabat pun bertanya lagi, "Dosa apa yang telah mereka perbuat wahai Rasulullah?" Dan Rasul pun menjawab, "Mereka disiksa karena mereka kencing akan tetapi tidak mensucikannya atau membasuhnya. Karena itulah disiksa di alam kubur." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dua batang pelepah kurma, kemudian diletakkan di atas kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau lakukan itu ada manfaatnya wahai Rasul?" Beliau berkata, "Pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut akan selalu berzikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga azab mereka diringankan oleh Allah sampai pelepah kurma itu kering." Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah beberapa adab yang sangat dianjurkan ketika berziarah ke kuburan. Sungguh ziarah kubur adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Demikianlah yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.